Kami datang kepadamu ya Tuhan, kami sungguh mohon belas dan kasihan-Mu, sehingga Tuhan saat kami membaca, merenungkan firman-Mu, kami secara pribadi mendapatkan ya Tuhan apa yang Tuhan mau nyatakan kepada kami. Siapakah hamba-Mu ini, sehingga hamba-Mu ini Tuhan berikan kesempatan untuk boleh melayani umat-Mu, untuk boleh mengajak umat-Mu memikirkan tentang Engkau dan kebenaran-Mu. Tuhan, berbicaralah pada setiap kami sungguh mohon belas dan kasihan-Mu Tuhan. Setiap kami mendapatkan sebuah pesan yang dari Tuhan itu sendiri, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk saudara yang dikasihi Tuhan. Saya mengajak saudara sekalian untuk membuka kitab Ibrani pasal yang ke-10. Dan saudara, saya sudah minta izin kepada Pendeta Daniel Jonathan selaku pembina bahwa ayat yang saya akan baca dan ajak saudara renungkan tidak seperti yang dituliskan. Kita hanya akan baca ayat 19, 20, dan 21. Ya, ini juga bergeser sedikit. Saya tadi sempat katakan saya mau fokus di ayat 22 kepada Pendeta Daniel. Tapi dalam pergumulan akhirnya ayat 19, 20, dan 21 dari Ibrani pasal 10, supaya kita bisa lebih fokus dengan waktu yang ada untuk kiranya boleh merenungkan firman Tuhan. Ibrani pasal 10 ayat 19, 20, dan 21 yang berkata demikian. Jadi saudara-saudara, kita sekarang dengan penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus oleh darah Yesus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam agung sebagai kepala rumah Allah. Saudara sekalian, saya rasa saudara tahu bahwa saya dengan keluarga pernah 5 tahun melayani di Bali. Dan 2018 Desember adalah bulan terakhir kami di Jakarta saat itu, dan saya tahu ada sebuah jalan saudara sedang dibangun, dan saya penasaran sekali pingin mencoba. Saudara tahu kira-kira jalan apa? Tol MBZ. Saudara, saya sangat ingin mencoba jalan ini saat itu, sebab saudara, sebelum tahun 2019, kalau saya misalnya menuju ke makam ayah saya, San Diego Hills, jalan itu sedang dibangun dan macetnya itu, alhamdulillah saudara, aduh macetnya luar biasa. Saya ke Bandung saudara, aduh macetnya bukan main. Waktu saya tahu saat itu visinya ada tol di atas, kok penasaran pengen coba, gak keburu dipindah saudara. Saya cuma bisa menyaksikan. Dan ketika suatu saat saudara, ada jemaat kami di Bali yang menikah di Bandung. Aduh, kesempatan saya mencoba. Akhirnya datang juga. Lucu ya? Penasaran pengen coba jalan tol. Tapi benar saudara, saya penasaran. Begitu saya naik, apa saudara kesannya? Mengayun, jalan di sini. Jalan di situ maksud saya. Ternyata jalan yang baru itu tidak begitu reliable, tidak begitu bisa diandalkan. Dan malah ada berita kan sekarang ini, kalau saudara perhatikan mungkin 6 bulan terakhir, katanya karena ada pengurangan besi yang digunakan, dikorupsi, itulah sebabnya mengapa truk tidak boleh naik. Tapi saudara, saya pernah punya pengalaman lain lagi selama di Bali. Saya sedang mau ke satu tempat dan memakai teknologi ini saudara, maka diarahkan masuk ke sebuah jalan, lalu depan sekian meter belok kanan. Wah, saya sudah masuk ke jalan itu, agak sempit ya. Oke, nggak apa-apa, masih bisa aman. Depan sekian ratus meter belok kanan. Giliran saya arahkan mobil saya mau belok kanan, tahu rumah di situ saudara. Loh, di sini jalan kok itu rumah. Ternyata entah di mana yang tadinya jalan sekarang jadi rumah. Tapi teknologi ini belum mengubah. Artinya apa? Jalan itu bukan jalan yang bisa kita percaya. Pertanyaannya, jalan yang dibuka oleh Tuhan itu jalan yang kayak apa?
Saudara, di dalam teks yang tadi kita baca dikatakan di dalam ayat 20, ia telah membuka jalan yang baru. Dan ada satu kata di sana, dan hidup. Jadi bukan sekedar jalan yang baru, tapi juga jalan yang hidup. Saudara, kata hidup di sini bukan dalam bentuk kata sifat, ya, tetapi juga bukan dalam bentuk kata benda, tapi bahasa aslinya itu adalah kata kerja. Kata kerja yang punya makna terus-menerus. Jadi jalan, saudara, yang didirikan. Di dalam bahasa aslinya sebetulnya bukan Tuhan open, tapi menginaugurasikan, menahbiskan jalan yang baru dan terus menerus hidup. Gak pernah sekali hidup, sekali enggak, kayak yang jalan tadi saya cerita. Beneran saya sampai nempok tidak. Loh, kok bisa-bisanya tiba-tiba dibilang jalan tentu jadi rumah, saudara? Itu saya rasa bukan salah maps-nya, dulu mungkin jalan. Tapi itulah keajaibannya Pulau Dewata, saudara. Yang tadinya jalan beneran bisa jadi rumah. Saudara sekalian, yang Kristus hadirkan bukan kayak gitu. Saudara, kalau kembali ke tol MBZ, kalau saya melihat foto-fotonya saat itu ketika diresmikan, oh itu Presiden Jokowi ada di sana. Saat itu beliau presiden kita. Beliau yang meresmikan, beliau yang menginaugurasikan jalan itu. Pertanyaannya, yang bikin jalannya beliau bukan, saudara? Bukan. Siapa? Pekerjanya pekerja yang ahli di bidangnya. Membuat ini dan itu sampai berdirilah jalan ini. Kalau disebut saudara Kristus yang menginaugurasikan jalan yang baru dan hidup, apa dia seperti Presiden Indonesia yang hanya berdiri dan kemudian melakukan prosesi, tetapi orang lain yang menjalankannya, mengerjakannya? Nah, saudara sekalian, jawabannya tidak demikian. Jalan yang ditabiskan oleh Kristus, Kristus sendiri yang membuatnya. Ada 3 variabel, ada 3 hal yang penting kita akan renungkan. Yang pertama, saudara sekalian, dikatakan di dalam ayat yang ke-21 tentang imam agung. Imam, saudara, di kitab Ibrani itu memakai kata imam besar agung atau imam agung. Di dalam Taurat Perjanjian Lama, Taurat orang Yahudi itu hanya ada istilah imam atau imam besar. Kitab Ibrani memakai imam besar agung atau imam agung, menunjukkan Kristus lebih daripada semua imam Perjanjian Lama. Tapi makna imam agung sama dengan imam-imam yang lain. Imam itu adalah perantara manusia kepada Allah. Kalau Kristus dikatakan dialah imam, berarti dia perantara kepada Allah. Pertanyaannya, saudara, Kristus itu siapa? Kristus itu adalah Allah itu sendiri, bukan? Berarti hal yang pertama yang Kristus sebetulnya dirikan adalah sebuah jalan di mana dia sendiri, yaitu Allah, menjadi perantara manusia kepada dirinya sendiri. Sebagai penggambaran, saudara, saya ambil contoh begini. Sekarang di dalam perang dagang, maka 2 negara yang masih terus, saudara, menjadi pusat pemberitaan adalah antara Meko dengan Cungko, ya. Amerika dengan tarifnya 245%, China kurang lebih 125%. Sebenarnya dari 2 minggu lalu, kalau kita baca situs-situs berita, baik misalnya berbagai situs berita lah ya, CNN, BBC dan sebagainya, itu sudah ada disebut di layer di bawah 2 presiden ini, mulai ada komunikasi dengan harapan mereka menjadi perantara kedua presiden ini bertemu. Sekarang bayangkan, ya, bayangkan saudara. Saya harap kalau saudara tidak mengikuti, setidaknya bisa membayangkan. Bayangkan seorang presiden, yaitu Donald Trump, yang arogan seperti itu,
Tiba-tiba dialah yang turun menjadi perantara supaya Xi Jinping itu mau ketemu dia. Itu nggak masuk akal, saudara. Saudara paham nggak maksud saya? Itu sesuatu yang nggak masuk akal. Seseorang yang merasa dirinya dirugikan oleh orang lain, dalam hal ini, saya tidak bicara benar salah. Amerika merasa dirugikan, dengan arogan dia bilang saya kasih tarif sekian. Sebetulnya dia pengen Cina itu nego dengan dia, tapi dia sendiri menjadi perantara supaya Presiden Cina itu mau ketemu dia. Itu nggak mungkin punya, saudara. Apa yang Allah lakukan ini sebetulnya beyond, di luar kemampuan kita memahami. Tapi itu yang Allah kerjakan. Yang kedua, saudara, yaitu istilah darah. Di dalam ayat yang ke-19 dikatakan oleh darah Yesus Kristus. Saudara, seorang imam itu ketika menjadi perantara manusia kepada Allah, yaitu dalam hal supaya manusia diampuni dosanya, imam itu membawa darah hewan, kita sudah tahu. Nah, dalam hal ini imam besar agung itu membawa darahnya sendiri. Dan darahnya itu bukan sekedar dilukai tangannya untuk dibawa, tapi dia sampai mengorbankan dirinya sendiri, dianya mati, dan itu dibawa sebagai persembahan. Tidak mungkin ada satu orang pun dapat melakukan perang ini. Ini pun sesuatu yang di luar kemampuan kita memahami. Tidak ada satu orang pun bisa melakukannya, tetapi Kristus mengerjakan. Yang ketiga, saudara, yaitu istilah tabir, yaitu apa itu namanya, saudara? Tirai yang membatasi antara ruang kudus dengan ruang maha kudus. Saudara bisa baca itu di ayat yang ke-20, yaitu tabir, yaitu dirinya sendiri. Tubuh Yesus Kristus dikatakan sebagai tabir. Saudara, tabir yang memisahkan antara ruang maha suci dengan ruang suci, kalau kita lihat di dalam mungkin drama, mungkin film atau apa, itu mungkin seperti kain gitu, saudara, tiba-tiba sobek begitu. Tapi saya penasaran, saya cari sumber yang disebut sebagai Talmud, itu dokumen orang Yahudi, tapi juga saya baca ensiklopedia yang sekarang ini ada online. Saudara, kalau saudara mau baca misalnya apa, ensiklopedia Britannica pun sekarang sudah online. Nah, salah satu ensiklopedia dan juga dari Talmud itu dikatakan begini: tirai bait suci zaman Tuhan Yesus itu tingginya 18 meter. Saya begitu baca ini kaget banget, saudara. 18 meter itu berarti kurang lebih gedung 9 lantai bisa ya, 8-9 lantai. Lebarnya, saudara, itu 9 meter, mungkin selebar ini kali ya. Selebar ini, dan tebal tirai itu 9 cm. Saudara, saya penasaran, saya ukur ini Alkitab saya ini tebalnya berapa. Ini kira-kira 3 cm. Ini 3 kalinya ini. Jadi saudara, kalau tirai itu sampai sobek, makanya kenapa mereka nggak terguncang, saudara. 18 meter, 9 meter, 18 tinggi, 9 meter, tebalnya 9 cm. Menurut catatan tradisi Yahudi dikatakan butuh 300 imam di zaman Herodes untuk bisa membuat tirai ini terpasang dengan baik. Maka begitu itu sobek, saudara, itu sangat mencengangkan orang-orang Yahudi. Tidak pernah terpikir dalam benak mereka setebal itu, sebesar itu, semegah itu sobek. Kalau kita bisa membayangkan setebal 3 kali Alkitab saya, setinggi gedung 9 lantai, 6 lantai ya, 6 kali 3, sorry bukan 8 lantai, gedung 6 lantai kan 18 meter ya, 6 lantai, lebarnya segini itu bisa sobek. Sekarang bisakah kita menghayati kalau Kristus dikatakan dialah tabir itu? Dia terluka. Sebagaimana tabir itu sobek, begitulah Kristus sebenarnya sobek, terluka bagi kita.
Kalau sekarang kita kumpulkan saudara, maka sebenarnya kita tahu dari 3 ayat yang kita baca malam ini, Kristus, Dialah Sang Imam Besar Agung, yang membawa darahnya sendiri. Dan untuk memastikan bahwa betul-betul kita bisa berelasi kembali dengan Allah, Dia bukan cuma katakan, akulah imam besar yang membawa darahku sendiri, bahkan aku adalah tirai itu sendiri, yang tersobek begitu rupa. Meskipun orang berpikir tidak mungkin tirai itu sobek begitu rupa, memastikan apa saudara? Saya dan saudara, kita bisa berelasi kembali dengan Allah. Tetapi kalau kita lihat 3 poin ini saudara, saya terus menghayati dan saya sebetulnya mendapati saudara, Allah itu melakukan sangat banyak hal. Bahkan kalau boleh saudara, saya tuh mau pakai kalimat ini sebenarnya. Injil Kristus menyatakan perbuatan Allah yang gila-gilaan. Untuk apa? Supaya saya dan saudara kembali berelasi dengan Dia. Enggak cukup Dia jadi perantara, Dia korbankan dirinya. Enggak cukup dengan itu, Dia katakan, akulah tirai terbelah itu, supaya kamu kembali kepadaku. Aplikasi yang pertama malam ini saudara, jalan yang baru dan hidup itu benar-benar membawa kita berelasi dengan Allah. Dan kalau kita ingat saudara akan tirai yang membatasi ruang suci dengan ruang maha suci, di mana begitu dikatakan imam besar itu masuk tirai itu terbelah, berarti manusia bisa berelasi dengan Allah. Manusia masuk ke ruang maha kudus. Itu yang sering kita renungkan, bukan? Tapi dalam persiapan saya sebelum malam ini, saya mendapati 1 poin yang mungkin saya sendiri bisa seringkali tumis. Bukan sekedar masalah manusia masuk ke ruang maha kudus, tetapi Allah di ruang maha kudus keluar menghampiri kita. Sehingga dikatakan apa? Orang yang percaya adalah baik Roh Kudus. Injil Kristus menyatakan Allah tidak hanya di tahtanya, tetapi Allah menghampiri kita. Kalau cuma sekedar Allah itu tetap di tahtanya dan Dia tidak menghampiri kita, Allah Roh Kudus tidak memenuhi kita, kita tetap tidak akan bisa sungguh-sungguh berelasi dengan Dia. Dia sendiri mendekat kepada kita. Ayo umatku. Dan kalau sampai pada saat ini saudara, saya kemudian menyadari satu hal, wow, ini amazing banget. Karena kalau Allah beserta dengan saya dan saudara, setiap saat kita bersama yang maha tinggi, yang maha kuasa, di dalam segala keadaan, semestinya kita tahu kita mendapat pendampingan yang sejati, yaitu dari Dia yang maha kuasa. Saudara, pada waktu saya mau lulus SMA, orang tua saya bilang, ayo kamu belajar nyetir. Pertama kali saudara saya belajar nyetir, hari pertama, saya masih ingat nama mobilnya itu Holden warna coklat, manual. Ya saudara, ketika saya belok di daerah Kayu Putih dekat rumah saya terlalu cepat saudara, jadi belok itu gitu saudara. Tapi kan ada sang itu ya, guru duduk di sebelah, dan kalau saudara masih ingat, yang les nyetir itu biasanya ada rem dan kopling juga di sisi guru, sehingga dia bantu ngerem dan bantu nginjek kopling. Jadi situasi aman. Yang saya waktu itu alami adalah the expert was with me. Itu masa lalu. Yang ahli itu bersama saya. Jadi saya tenang. Besokannya dibawa lagi, meskipun hari pertama sempat gitu saudara. Wah, gak apa-apa, saya tenang. Kenapa? Besok ketika ngeles lagi akan ada dia. Akhirnya udah mulai agak bisa diajak jalan-jalan tuh, namanya daerah Ngurah Rai, daerah Duren Sawit dan sebagainya, yang penuh dengan segala kendaraan-kendaraan umum yang sempit sekali. Tenang, the expert with me. And you know what? Yang sudah tahu, saat ini
the most expert person, the highest, the most able, orang pribadi yang paling mampu, paling expert, tidak ada yang seperti dia. Allah itu sendiri beserta dengan kita. Situasi boleh bergoncang, keadaan tidak menentu. Hari esok apakah warna kelabu ataukah warna cerah? Tapi yang pasti, the expert with us. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, berjalan terus bersama Tuhan. Kalau dia sudah lakukan segalanya, dia lakukan dengan sebuah tujuan, beserta dengan kita. Dia tidak menjanjikan jalan di depan akan terus aman, tapi dia berjanji, aku beserta denganmu sampai akhir zaman. Kedua, jalan yang baru dan hidup ini. Saudara, di dalam teks Alkitab ini berkata, jalan yang baru dan hidup itu memberikan keberanian untuk dapat masuk ke dalam tempat kudus. Saudara, tapi keberanian ini, saudara, bukan karena kemampuan kita. Keberanian ini, saudara, bukan karena gagahnya saya bilang, oh, aku sudah lakukan ini, maka aku berani berelasi dengan Allah. Saya bisa berelasi dengan Allah karena saya punya kapabilitas ini yang membuatku layak. Saudara, pada waktu saya bekerja di sebuah perusahaan, tidak sembarangan bisa masuk ruang CEO. Tidak sembarangan orang bisa masuk ke ruang managing director. Hanya dianggap mampu yang bisa. Dan itu ditunjukkan dari prestasi. Maka saat managing director mengundang saya, bahkan memberikan saya kesempatan mengajukan budget, bahkan lebih daripada teman-teman yang lain, saya lalu merasa apa? Pantaslah, aku lebih daripada yang lain. Tapi dalam hal relasi dengan Allah, itu bukan karena saya lebih daripada saudara, saudara lebih daripada yang lain, tapi semata-mata karena darah Kristus. Injil Kristus membuka jalan yang baru, itu jalan anugerah. Tetapi jalan anugerah itu juga membuat kita menyadari bahwa nilai diri kita bukan ditentukan apa kata orang tentang kita, apa kata label dunia tentang kita. Saudara sekalian, salah seorang konseli saya pernah berkata bahwa dia dari kecil, mohon maaf ini tapi memang kisah seseorang yang di luar dari gereja kita. Orang itu berkata, pemudi ini berkata, dari kecil mamanya itu bilang, percuma aku ngelahirin kamu. Kamu anak gak tahu diuntung. Untuk apa aku hamil mengandung kamu? Untuk apa aku melahirkan kamu dari kecil? Maka dia menjadi seorang pemudi yang punya nilai diri sangat tercabik-cabik. Atau bagaimana konseli saya yang lain yang mengalami pelecehan seksual, dia merasa dirinya tidak berharga. Saya tidak tahu apa yang ada di dalam pikiran saudara dan saya. Mungkin kita merasa kita nggak berharga. Mungkin sistem dunia membuat kita seolah-olah kita nggak berharga. Aku orang gagal. Aku nggak bisa ini. Aku nggak mampu ini. Dulu aku bisa, sekarang aku enggak. Misalnya. Tetapi Allah yang berkata, kau berharga dan mulia bagiku. Bahkan dia melakukan perbuatan yang gila-gilaan supaya kita dapat kembali berelasi dengan dia. Tadi alarm saya sudah bunyi, saya usahakan khotbah 20 menit, ternyata ini lewat 5 menit. Maka saya perlu sampaikan aplikasi langsung, saudara. Aplikasi yang pertama. Yuk, kita berrelasi dengan Allah. Jangan sekedar perilaku agamawi. Saya berbicara kepada saudara-saudara yang mengkhususkan waktu lebih daripada banyak jemaat yang lain yang hanya kebagian di hari Minggu. Saudara mengkhususkan waktu hari Rabu datang. Tapi mari kita jangan sekedar melakukan tindakan agama. Kita rajin dalam perilaku agama, kita mendapatkan perasaan tenang.
karena kita merasa kita sudah melakukan yang benar. Tetapi mari kita bukan sekedar berbuat tindakan agamawi, tapi dengarkan, hayati apa yang Tuhan itu lakukan. Dia lakukan segalanya supaya kita kembali berelasi dengan Dia. Mari berjalan bersama Tuhan. The expert with us, the most expert, the most capable person with us. Berjalanlah bersama Dia, sandarkan hidup kepadanya. Biarlah Tuhan menyatakan dirinya, membukakan dirinya lebih dalam lagi kepada kita. Mari kita berdoa. Saya boleh minta dengan kasih Pendeta Daniel berdoa mengakhiri renungan firman Tuhan malam ini. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman yang disampaikan pada kami malam ini. Tuhan, apalah jadinya jikalau Engkau tidak membuka jalan itu bagi kami. Kami berterima kasih Tuhan, hidup kami yang sia-sia, hidup kami yang tidak berarti ini menjadi berarti karena Tuhan sudah memberikan diri-Mu sendiri untuk memuaskan hati Tuhan. Kami bersyukur untuk Secayanto yang dengan jerih lelah boleh menyiapkan, membagikannya bagi kami. Tuhan terus berkati hamba-Mu, pakai menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan, menyampaikan kebenaran dengan baik bagi jemaat Tuhan, dan hamba-Mu juga boleh terus menjadi berkat bagi kami. Terima kasih Tuhan, terpuji nama Tuhan. Kami berdoa bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.